wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan ya untuk Anda semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4 dan masih berada di subtema 1. Tapi jangan lupa sebelum belajar, religi pagi dilaksanakan dulu ya, dan berdoa agar pembelajaran kita berkah. Dalam pembelajaran hari ini, kita masuk dalam muatan IPS. Anda bisa lihat dalam pembelajaran 1 dan pembelajaran kelima. Kita akan mempelajari tentang jenis kegiatan ekonomi, serta jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan, menyalurkan, dan menggunakan suatu barang atau jasa. Jadi, kalau Anda pernah ke pasar, nah itu adalah salah satu kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Atau mungkin kalau Anda sering keluar, biasanya ada yang memiliki jasa laundry, cuci baju, cuci motor. Nah, itu juga merupakan kegiatan ekonomi berupa jasa. Bermacam-macam ya kegiatan ekonomi itu. Sekarang kita pelajari apa saja jenis kegiatan ekonomi. Anda bisa perhatikan tabel yang Ustazah buat. Nah, ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi, kegiatan produksi ini adalah kegiatan paling awal. Pelaku kegiatannya atau yang melaksanakan dinamakan sebagai produsen. Misalnya, contohnya menanam padi, menjahit baju, atau mengolah makanan. Jadi memang kegiatan paling awal itu dinamakan sebagai kegiatan produksi. Kemudian yang kedua, kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang produksi kepada konsumen. Pelaku kegiatan atau yang melaksanakan dinamakan distributor. Jadi setelah barang yang sudah dibuat oleh produsen sudah jadi, nanti disalurkan atau dibawa oleh distributor untuk diserahkan kepada calon konsumen masing-masing. Misalnya contoh kegiatannya seperti pengantar barang atau yang biasa kita sebut sebagai kurir. Banyak ya jenis-jenisnya. Kemudian ada pengantar bahan pangan, biasanya menggunakan mobil-mobil atau mungkin menjual barang seperti di pasar. Lalu yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Pelakunya atau yang melaksanakan dinamakan sebagai konsumen. Misalnya kegiatan seperti makan dan minum, menggunakan pakaian, atau mungkin membaca buku, membaca koran, menikmati hasil ya. Jadi kalau konsumsi ini menikmati hasil akhirnya gitu. Kita sebagai apa? Kita bisa sering sebagai konsumen ya kalau di rumah, karena memakan makanan, kemudian menikmati barang yang sudah jadi. Nah, itu berarti kita mengkonsumsi dan kita disebut sebagai konsumen. Jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal masyarakat. Di sekitar kita ada 2 jenis pekerjaan berdasarkan hasilnya. Jadi ada 2. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, misalnya makanan, baju, dan sebagainya, itu barang. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jasa ini adalah pekerjaan yang menggunakan tenaga orangnya. Misalnya dokter, atau mungkin guru, atau mungkin laundry ya. Itu semua yang menggunakan jasanya gitu. Jadi ada 2 jenis ya berdasarkan hasilnya. Di sekitar kita ada jenis pekerjaan yang juga berhubungan dengan tempat tinggal masyarakat. Misalnya di dataran tinggi, biasanya masyarakatnya memiliki pekerjaan sebagai pekebun ya, berkebun teh. Kemudian di dataran rendah, biasanya masyarakatnya bekerja sebagai petani.
Dan di pantai, masyarakatnya biasanya bekerja sebagai nelayan. Nah, ini yang mengakibatkan ada berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Kita bahas satu-satu yuk. Di dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh, pertanian umbi-umbian seperti kentang, serta sayur-sayuran, misalnya wortel. Tapi tak ada juga tanaman lain yang dibudidayakan di dataran tinggi, misalnya tembakau, kopi, dan lain-lain. Di dataran rendah, banyak dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, seperti padi, jagung, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, ada juga sungai di dataran rendah, itu biasanya dijadikan sebagai transportasi juga. Itu juga bisa menghasilkan pekerjaan. Nah, hasil perkebunan dari dataran tinggi tadi juga biasanya banyak dijual loh di dataran rendah. Yang terakhir, pantai. Pantai biasa dimanfaatkan sebagai pariwisata. Pantai dimanfaatkan nelayan untuk menangkap ikan yang nantinya bisa dijual ke pelelangan ikan. Pantai juga dimanfaatkan untuk menanam pohon kelapa yang hasilnya nanti bisa dijual ke pasar. Nah, jadi meskipun pekerjaan berbeda-beda, tempat tinggalnya bermacam-macam, tetapi semua memiliki hubungan ya, semuanya bisa bersatu. Nah, berikut ini ada beberapa contoh kegiatan ekonomi beserta jenis pekerjaan yang berkaitan. Misalnya, kegiatan ekonomi yang berada di rumah makan. Pekerjaan yang ada di sana biasanya ada pelayan ya untuk melayani konsumen yang datang, kemudian kasir untuk menjaga keuangan ya, dan melakukan mengurus pembayaran ya ketika ada konsumen yang ingin membayar. Kemudian koki yang pastinya adalah memasak masakannya. Kemudian kegiatan ekonomi di hotel. Pekerjaan yang biasanya ada resepsionis, petugas kamar, pelayan, kasir, koki, satpam, petugas kebersihan, petugas parkir, dan lain-lain ya. Kemudian di supermarket ada kasir, ada pramuniaga, petugas parkir, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Kemudian tempat pelelangan ikan, nelayan, pedagang ikan. Dan rumah sakit biasanya ada pekerja dokter, perawat, apoteker, petugas kebersihan. Nah, ternyata dalam satu jenis kegiatan ekonomi terdapat banyak sekali pekerjaan yang ada di sana yang berkaitan. Sekarang waktunya kita untuk latihan. Latihan hari ini ada 2 jenis soal. Soal yang pertama adalah Ananda membuat diagram Venn seperti pada halaman 5 ya. Jadi, di dalam diagram Venn memuat 2 jenis pekerjaan. Kemudian Ananda tuliskan jenis pekerjaannya apa ya. Nanti ditulis di sebelah kiri atas dan sebelah kanan atas. Kemudian nanti diisi juga di mana daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, kemudian dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat. Nah, di bagian tengah itu nanti Ananda isi jika ada kesamaan dari kedua jenis pekerjaan ini. Begitu ya. Nah, untuk nomor 2, Ananda kerjakan tabel pekerjaan sesuai yang ada di lingkungan Ananda. Ananda bisa lihat pada halaman 43. Nah, di situ sudah diberikan satu contoh. Nanti Ananda melanjutkan sampai nomor 5 ya. Ini sesuai dengan apa yang tadi Ustazah contohkan. Cukup mudah ya latihan hari ini. Semangat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti